Selamat datang kembali di channel saya Crypto.com, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai SignSwap Airdrop, di mana SignSwap Airdrop ini telah membuat pengumuman resmi di Twitter dan Discord bahwa mereka akan mengadakan airdrop dengan kode token mereka adalah SignC, dipastikan akan diluncurkan dalam waktu dekat. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa SignSwap ini adalah salah satu dari ekosistem Zcash. Jika teman-teman menonton video saya yang ini menyelesaikan tutorial ikut airdrop Zcash Era, maka teman-teman akan melihat saya melakukan swap di sini. Nah, kenapa menurut saya SignSwap ini sangat baik? Karena sembari kita mendapatkan airdrop dari SignSwap sendiri, maka kita juga bisa menyelesaikan ataupun mendapatkan tambahan poin di Zcash Era. Jika teman-teman ingin mengikuti airdropnya, bisa ikut step by step dari video saya ini. Nah, untuk tambahan sedikit, sebenarnya yang menjadi perhitungan mereka adalah dari swapping, kemudian profile liquidity poolnya. Semakin banyak melakukan swapping dan liquidity atau pool, maka akan mendapatkan lebih banyak poin di sini. Nah, untuk di sini step pertama adalah teman-teman perlu melakukan bridge untuk memiliki balance di Zcash Era. Lakukan dengan cara nge-bridge ETH mainnet ke Zcash Era. Bisa menggunakan Orbiter agar lebih murah ya. Di sini juga di video ini sudah saya jelaskan mengenai cara bridge ya, dari Ethereum mainnet ke Zcash Era ini. Kan tetapi untuk menyelesaikan dari proses ini kita tidak perlu melakukannya dari sini karena biaya fee-nya sangat mahal. Jadi saya rekomendasikan teman-teman menggunakan Orbiter Finance. Sini kita coba connect wallet, kemudian saya akan ganti di sini dengan Ethereum mainnet. Oke, untuk itu saya akan coba melakukan swapping di sini ke jaringan Zcash Era. Di sini saya akan gunakan sekitar 0,6 saja. Nah, kini kita send saja. Terus kemudian kita confirm. Keuntungannya menggunakan Orbiter juga adalah yang pertama itu murah, yang kedua cepat, yang ketiga adalah kita mendapatkan yang namanya airdrop dari Orbiter sendiri ya. Dan Orbiter sedang melakukan yang namanya airdrop juga. Sudah selesai. Kita coba cek balance di sini di wallet. Oke, sudah masuk ya. Nah, untuk di sini teman-teman, kenapa saya tidak menggunakan dari Zcash Era? Karena fee cukup mahal di sini dan saya sudah pernah melakukannya ya. Untuk bridge di swapping ini kita akan melakukan token swap ETH ke USDC. Oke, kita langsung saja ke websitenya. Pastikan di sini kita menggunakan dari jaringan Era Mainnet. Kemudian connect wallet. Nah, untuk di sini teman-teman lihat balance saya ada sekitar 0,006 dan akan saya swapping ke USDC. Sini saya akan swapping sekitar 0,002 atau sekitar 3 USDC. Kemudian akan saya swap. Nah, untuk di sini teman-teman bisa lihat untuk estimasi gasnya adalah 2,77 dolar, kemudian total adalah sekitar 6,49 dolar. Jadi saya akan confirm. Nah, untuk di sini teman-teman bisa lihat untuk gas refund mereka mengembalikan sekitar 69% dari gas yang tadi saya gunakan ya, yaitu sekitar 1,76 US dollar ya. Nah, setelah proses ini selesai, saya sudah memiliki balance sekitar 5,4 USDC dan kemudian saya akan melakukan pool di sini. Kemudian saya akan pilih pool. Nah, untuk di sini teman-teman perhatikan baik-baik ya. Jangan memilih yang pool yang terlalu besar karena banyak yang scammer. Jadi teman-teman pilih saja yang IPR-nya tidak mencurigakan ya. Untuk di sini kita akan pilih USDC ETH. Nah, setelah itu kita akan deposit. Kemudian di sini saya akan masukkan, kemungkinan saya akan masukkan sekitar
5 USDC. Kemudian saya akan unlock USDC. Nah, kemudian setelah itu teman-teman aktifkan ini ya. Oke, setelah itu kita unlock USDC. Nah, untuk di sini klik saja 5. Kemudian kita next. Fee-nya 0,48, kita approve saja. Terus kemudian di sini kalau saja ya. Oke, setelah itu kita lakukan yang namanya deposit. Oke, total di sini untuk gas fee adalah 3,21. Kemudian untuk total semuanya, amount plus gas fee adalah sekitar $8. Jadi kita confirm. Oke, untuk transaksi sudah di-submit. Kita tunggu saja untuk proses terakhirnya selesai. Oke, untuk gas fee dikembalikan sekitar $2. Nah, untuk di sini saya sudah selesai ya, deposit 5 USDC dan 0,002 ETH to Classic Pool. Jadi kita close saja ini, terus close lagi di sini. Nah, untuk di sini teman-teman bisa melihat dari bagian. Nah, setelah itu teman-teman ke My Position, bisa ngecek di sini posisi. Posisi saya sekarang adalah sekitar 6 USDC totalnya. Jadi position value-nya adalah $12. Nah, untuk ini sudah selesai ya. Di tahapan Profile Liquidity Pool ya. Tahapan ketiga sudah selesai. Nah, untuk di sini teman-teman sedikit tips. Di sini jika kalian ingin mendapatkan LP fees, biarkan liquidity kalian itu selama 1-2 hari. Untuk saya sendiri, saya akan membiarkan beberapa hari saja di sini. Nah, untuk itu kita lanjut ke tahapan yang keempat di sini. Kita lanjut ke step 4, yaitu SendSwap Loyalty Program pada testnet zkSync Era. Saat ini sudah epoch 4, atau sederhananya sudah di stage 4. SendSwap Loyalty Program hanya tersedia di zkSync Era testnet. Nah, ini cara mengikutinya ya. Nah, untuk yang pertama itu memerlukan ETH Georly. Kita langsung saja ke ETH Georly-nya dulu. Di sini kita siapkan wallet di bagian Georly, kemudian klik, kemudian kita copy. Kita masukkan address di sini. Nah, untuk node saat ini ya teman-teman di sini, minimum balance kita itu adalah 0,001 di TH Mainnet ya. Nah, kenapa hal ini dilakukan oleh Georly Pouchet ini? Nah, ini untuk menghindari orang-orang yang spam ya. Biasanya banyak sekali orang yang buat wallet baru, kemudian mereka klaim di sini, terus kemudian mereka kirim ke wallet utama. Oke, langsung saja kita kemudian kita send ETH. Oke, sudah selesai ya. Dan kita mendapatkan sekitar 0,002 Georly ETH. Ini per hari ya teman-teman. Oke, kita close bagian ini. Oke, untuk selanjutnya kita ke bagian zkSync Era Testnet. Untuk bridge ya, ETH Georly tadi menjadi ETH zkSync Era Testnet. Kita langsung ke website dari zkSync Era Portal. Kemudian pilih bridge. Nah, untuk di sini teman-teman jangan lupa rubah di bagian zkSync Era Mainnet menjadi zkSync Era Testnet. Connect MetaMask. Nah, setelah itu kita akan bridge sekitar 0,2 ETH dan kita deposit. Kemudian konfirmasi. Nah, setelah prosesnya selesai, maka kita langsung back to balance. Untuk di sini balance-nya biasanya nggak langsung muncul ya, tapi menunggu confirmation block
Jadi teman-teman bisa tunggu prosesnya selesai. Nah, setelah itu kita lanjut ke website dari SynSwap Reward ya. Nah, untuk di sini teman-teman rubah dulu bagian mainnet menjadi testnet. Setelah itu connect, terus pilih Ethereum Wallet. Nah, untuk di sini kita langsung ke bagian reward. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini ya, teman-teman. Jadi untuk airdrop testnet sendiri itu dialokasikan token sekitar 900.000 CNC. Token akan dialokasikan di Genesis Epoch dari SynSwap Loyalty Program. Kemudian di sini untuk waktunya adalah 30 hari. Itu dimulai dari tanggal 10 April 2023 dan berakhir pada tanggal 10 Mei 2023. Untuk overview, tickernya adalah SENSI, kemudian nama di sini adalah SynSwap token. Total supply-nya adalah sekitar 100 juta token. Menurut saya ini bakalan mahal ya, karena supply-nya juga nggak terlalu banyak. Dan ini SynSwap ini juga adalah salah satu ekosistem dari CKZing Era. Jadi kita mengerjakan ini juga sekaligus mengerjakan airdrop dari CKZing Era. Oke, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman lihat ya, untuk Epoch itu udah di 4, untuk total reward token testnya adalah sekitar 10.000. Nah, untuk teman-teman lihat di sini ya, your loyalty status adalah 16.000 YSNC. Untuk di sini saya ingin menjelaskan sedikit, jadi saya akan translate dulu. Anda akan diberi hadiah YSNC untuk setiap perdagangan di kumpulan yang memenuhi syarat. Berdasarkan volume, Anda akan secara otomatis menerima 1 YSNC untuk setiap dolar biaya perdagangan. Jadi di sini hanya dibayarkan menurut jumlah nilai fee perdagangan. Nah, untuk mendapatkannya gimana? Kita langsung saja ya, kita coba. Di sini kita langsung akan berdagang. Setelah itu, teman-teman lihat ya, saldo saya adalah sekitar 2,43 Ethereum. Kemudian saya akan coba swap di sini. Namun sebelum itu, teman-teman pastikan di sini di bagian pengaturan itu dicentang yang bagian ini. Nonaktifkan izin. Kemudian setelah itu di bagian gear, sleeping peg max-nya itu sekitar 20-an ya. Untuk harga gas sendiri saya akan percepat supaya biaya gasnya mahal gitu. Semakin mahal biaya gasnya, maka token YSNC yang kita dapatkan itu semakin banyak gitu ya. Nah, untuk di sini saya mau buat seperti ini dulu untuk melihat poin saya apakah bertambah atau tidak setelah saya melakukan swap ya. Nah, di sini teman-teman lihat ya, 16.299 YSNC. Untuk bagian ini yang akan kita swap ya, dari ETH ke bagian ini, saya ada jelaskan di note sedikit. Untuk swap loyalty point hanya untuk beberapa token ini. Jadi ETH ke USDT, ke SHIB, ke Frag. Ya, jadi untuk yang di luar itu terkadang nggak dapat poin. Tapi kalau teman-teman mau coba, mungkin bisa ya. Untuk USDC sendiri saya coba di USDT. Setelah itu saya akan coba bridge sekitar 0,4 ya, supaya volumenya agak tinggi. Kemudian di sini saya akan langsung masukkan jumlah. Saya tukar 0,4 ETH dengan 461.000 USDT. Oke, langsung kita konfirmasi. Di sini biaya gas fee-nya adalah $49. Oke, sukses ya. Oke, di sini kita lihat ya, apakah akan bertambah atau tidak. Kita refresh.
Oke, bertambah ya sekitar 16.300 jadinya. Oke, jadi token tesnya sebenarnya bisa nambah juga ya teman-teman ya. Tapi berhubung itunya dapat sedikit, ya nggak apa-apa. Nah, untuk mendapatkan poin yang lebih banyak juga, teman-teman bisa coba untuk masuk ke pool ya, atau kolam. Bisa coba untuk menambahkan liquidity di sini. Jadi juga akan mendapatkan banyak poin ya. Nah, menurut saya ini pantas untuk diikuti ya. Hanya dengan gratisan bisa dapat token YSensi. Kemungkinan besar nanti ini akan di-convert menjadi Sensi nantinya. Entah ini perbandingannya 1:3, 1:4 saya tidak tahu, tapi di sini saya hanya akan mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya hanya dengan mencoba swap dan menambahkan liquidity pool ya. Untuk sekarang ya kalau saya mau menambahkan di sini ya, kadang itu jaringannya sangat lelet ya. Sini kita coba menyetorkan, kita coba masukkan jumlah ya, maksimum dari USDT-nya. Kemudian saya akan coba di sini maksimum dari USDT-nya, kemudian di sini saya akan centang max ya. Oke, jadi di sini kita unlock USDT. Nah, setelah itu kita klik saja max ya. Kemudian next, terus approve. Oke, sudah sukses. Kemudian di sini saya akan storekan. Oke, kemudian saya akan confirm. Oke, selesai. Saya close. Nah, di sini saya akan perlihatkan apakah loyalty status saya bertambah ya. Jadi saya refresh. Oke, untuk loyalty status sudah bertambah. Dan untuk token testnya juga sudah bertambah. Jadi 413. Oke, mungkin caranya hanya itu saja teman-teman. Lakukan swapping, kemudian pull. Kalau nggak mau pull karena agak ribet ya langsung saja balikin lagi ya. Swap balik lagi. Yang tadi kita ETH ke USDT, kemudian balik lagi USDT ke ETH. Kayak gitu aja terus-terus ya. Lakukan terus-menerus, maka poinnya juga bakalan nambah terus-menerus ya. Poin keempat ini sudah selesai. Dan kita lanjut ke step 5. Nah, untuk step yang kelima, kita akan melakukan check guild melalui Discord untuk SainSwap ini. Kita langsung saja ke Discord. Nah, setelah gabung di SainSwap ini, kita lanjut ke bagian Join Guild. Di sini saya sudah menyelesaikan 3 dari 8 rule yang disediakan. Nggak masalah, kita nggak menyelesaikan semua. Untuk eventnya yang testnet footer, terus distro dan yang lainnya ini itu untuk mengikutinya sudah tidak ada. Jadi eventnya sudah ended dan saya hanya menyelesaikan 3 dari 8 yang disediakan. Nggak masalah sih kalau kita nggak menyelesaikan semuanya. Nah, kita langsung saja cek detail, kemudian klik yep. Kita langsung masuk ke website dari Guilds, kemudian connect wallet dan join guild. Untuk di Twitter Friends sangat mudah ya. Hanya perlu follow dari SainSwap on Twitter. Cuman gitu aja. Selain kita menyelesaikan ekosistem dari CKZing era, jadi nggak masalah untuk mengikuti airdrop dari SainSwap ini. Oke, mungkin itu saja video kali ini dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Semoga kita semua bisa JP di airdrop CKZing, SainSwap, Layer Zero, Startnet, Sui ya.